Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh dokter bahwa hari ini Elena sudah diperbolehkan untuk pulang karena keadaannya sudah sangat baik. Yusuf sengaja tidak ke kantor karena untuk menemani istrinya. Sedangkan Maira dan Khalifah sejak pagi juga sudah tiba di rumah sakit untuk menjemput sang kakak ipar kesayangannya. Sepanjang perjalanan, mobil yang disupiri oleh Maira itu terlihat begitu ramai dengan candaan dan gelak tawa Maira juga Elena. Kini wanita itu benar-benar sudah kembali ceria lagi seperti dulu. Sedangkan Khalifah dan Yusuf hanya sesekali saja menimpali obrolan-obrolan abstrak dari Elena dan juga Maira. Jangan heran mengapa Maira yang menyetir, mengapa bukan Yusuf. Tentu saja ini karena permintaan Bu Mil yang sedang ingin dimanja oleh suaminya. Setelah beberapa hari, ia tidak puas memeluk sang suami lantaran terhalang infusan. Kini ia bisa bebas memeluk dan dipeluk di kursi belakang dan membiarkan Maira dan Khalifah yang berada di depan. Sebenarnya Yusuf juga membawa mobil dan supir, namun lagi-lagi ini adalah permintaan dari sang ibu hamil. Makanya mau tak mau Yusuf menurutinya, dengan catatan Maira harus membawanya pelan-pelan dan hati-hati. "Oh ya, Khalifah, kemarin gimana? Kamu dapat apa?" tanya Elena dengan tiba-tiba seketika membuat mata Maira langsung membulat dengan sempurna, melirik ke arah Elena tajam lewat kaca spion yang ada di atasnya. Bukan takut, Elena justru terlihat sedang menahan tawanya, terlebih saat ia melihat raut wajah terkejut dari Maira, membuat Elena semakin gencar menggoda saudara iparnya tersebut. Ya, Elena sebenarnya tahu kemana Maira akan pergi kemarin sore, dan Elena juga tahu dengan siapa Maira akan bertemu. Akan tetapi, kemarin Elena memilih untuk diam lantaran tidak ingin menggagalkan rencana Maira untuk bertemu. "Dapat apa?" gumam Khalifah begitu polos mengerutkan dahinya menatap Elena. "Dapat apaan? Memangnya Khalifah dapat apa, Kak?" "Jangan macem-macem, El," ancam Maira langsung menoleh dan menatap Elena langsung saat berada di lampu merah. "Khalifah, kemarin kamu gak diturunin di pinggir jalan sama kakak kamu kan?" tanya Elena lagi, memilih mengabaikan amarah Maira. "Oh," pekik Khalifah seolah tersadar dan paham akan kemana pertanyaan dari kakak iparnya. "Itu..." "Fah, ingat kan perjanjian kemarin?" ancam Maira menatap tajam kepada adik bungsunya. "Astagfirullahaladzim, apa sih yang sedang kalian bahas? Kenapa harus ada ancaman-ancaman segala, Maira?" tegur Yusuf menggelengkan kepalanya. Maira gak pernah ngancem, Kak. Maira hanya ngingetin sama Khalifah, yang namanya janji itu harus ditepati dan gak boleh diingkari, ucap Maira meralat ucapan kakaknya. "Tapi bukannya kemarin kakak bilangnya gak boleh cerita sama Abi dan Uma?" tanya Khalifah sekali lagi dengan kepolosannya. "Dan ini yang nanya kan Kak Elena sama Kak Yusuf, berarti..." "Enggak!" Maira langsung berteriak dan memotong perkataan Khalifah. "Astagfirullah, Maira!" seru Yusuf semakin erat memeluk istrinya lantaran Maira yang dengan tiba-tiba mengerem mobilnya. "Maaf, Kak, ini sih Khalifah. Diem pokoknya, harus diem. Gak cuma Abi sama Uma, Kak Yusuf dan istrinya itu juga gak boleh. Pokoknya semuanya gak boleh. Ingat ya Khalifah, taruhannya uang jajan kamu."
ancam Maira dengan nafas memburu menatap Khalifah hingga membuat gadis itu terkekeh. Begitupun dengan Elena yang berada di pelukan Yusuf ikut terkekeh. Sebegitu takutkah Maira sampai pertemuannya terbongkar. Hal itu justru membuat rasa penasaran Elena bertambah, membuatnya semakin ingin tahu hal apa saja yang dilakukan oleh Maira kemarin sore bersama laki-laki itu. "Mai, kamu gak ciuman kan?" "Elena, diem!" seru Maira begitu kesal lantaran sejak tadi terus digoda oleh sahabat yang berkedok sebagai iparnya, membuatnya kian kesal lantaran ia tidak bisa membalas dendam. Bisa bahaya bila sampai Maira membalas perbuatan Elena, karena saat ini kakaknya berada di samping Elena, yang mana sudah dipastikan dirinya yang tidak akan aman setelah membalas perbuatan Elena. "Sayang, Ele, kamu gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Mama khawatir banget sama kamu. Maafin Mama yang tidak sempat menjenguk kamu di rumah sakit. Maafin Mama, sayang," ujar Bu Rasti yang langsung menghampiri putrinya kala melihat Elena datang. Baru saja Elena turun dari mobil, dirinya sudah disambut oleh Ibu Rasti. "Maaf, Mah, Elena masih butuh istirahat. Lebih baik kita bicara di dalam saja," tutur Yusuf lalu segera mengajak istrinya masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Bu Rasti dan juga kedua adik Yusuf. "Mai, kamu langsung ke kamar aku aja, biar kami bicara dulu di sini," ajak Khalifah juga. Maira langsung menganggukkan kepalanya saat mendapatkan perintah dari sang kakak ipar. Karena ini juga bukan jalur Maira dan Khalifah untuk ikut bicara, akhirnya ia segera mengajak adiknya untuk pergi ke kamar Elena. Dulu Maira cukup sering datang ke rumah Pak Brata, bahkan tak jarang ia juga sering menginap di sana. Maka tak heran jika Maira sudah hafal dan biasa masuk ke kamar Elena, karena setiap kali Maira ke Jakarta bukan rumah nenek atau keluarga yang lain tujuannya, melainkan langsung ke rumah sahabatnya, Elena. Kembali lagi di ruang tamu. Yusuf, Elena, dan Bu Rasti masih berbincang halus tentang keadaan Elena dan juga sekalian memberikan kabar baik tentang kehamilan Elena. Senang, bahagia, tentu Bu Rasti juga rasakan. Ia bersyukur jika ternyata Elena bisa diberikan kepercayaan secepat itu oleh Allah. "Lalu bagaimana jika suami kamu bekerja? Kamu akan sendirian," ujar Ibu Rasti menatap putrinya dengan tatapan sayu dan kasihan. Elena terdiam. Ia menatap sekilas kepada suaminya, lalu menatap ibunya lagi. Pilihan yang sulit untuk Elena berikan saat dimana ibu kandungnya meminta untuk ikut tinggal di rumah peninggalan ayahnya. Berat, namun ia juga tidak sampai hati jika menolak niat baik Bu Rasti. "Atau kamu masih belum bisa memaafkan Mama?" tanya Bu Rasti menatap putrinya. "Mah, Ele, mungkin ini adalah jalan yang diberikan sama Allah agar hubungan kamu dan Mama membaik," ucap Yusuf ikut bersuara sambil menggenggam tangan istrinya. Seketika itu juga Elena langsung membalas tatapan mata Yusuf, melihat laki-laki itu tersenyum sambil menganggukkan kepala, membuat Elena langsung menarik nafasnya dengan cukup panjang. "Baiklah, jika memang Mama mau tinggal di sini, tapi tolong hargai privasi kami," ujar Elena pada akhirnya, membuat senyuman Bu Rasti mengembang dengan sempurna. "Terima kasih, Nak," ucapnya langsung menghampiri Elena dan memeluknya. "Akhirnya kamu memberikan kesempatan untuk Mama bisa dekat lagi sama kamu."
Mama janji akan melakukan yang terbaik untuk kamu dan calon cucu Mama. Meskipun dulu Mama tidak bisa merawat kamu, tapi Mama berharap dan akan terus berdoa agar Mama diberikan umur panjang dan bisa mengasuh cucu Mama. Imbuh Bu Rasti sambil mengusap perut Elena. Yusuf dan Elena tersenyum. Keduanya menganggukkan kepalanya dan bisa bernafas lega, berharap semua jalan yang sudah mereka ambil adalah langkah baik untuk menuju kebahagiaan. Bukankah dendam hanya akan menambah sebuah luka? Maka dari itu Elena memutuskan untuk berdamai dengan keadaan, terlebih saat ia tahu bahwa kini ada nyawa yang harus ia jaga, rawat, dan pertaruhkan. Elena sudah banyak mendengar nasihat dari dokter yang mengatakan dirinya tidak boleh stres atau banyak beban pikiran. Maka dari itu, Elena bisa memaafkan Bu Rasti dan menerima kehadiran wanita itu lagi. Demi apa? Demi kelangsungan bahagia di depan nanti. Elena hanya ingin memiliki keluarga harmonis, keluarga cemara, dan ia tidak pernah bisa mendapatkannya sejak kecil. Dan mungkin dengan dimulainya, dia yang harus berbesar hati menerima kehadiran Bu Rasti serta memaafkannya. Kelak anak-anak Elena bisa merasakan indahnya keluarga cemara, di mana ia akan memiliki keluarga yang lengkap dan bahagia. Itulah harapan seorang Elena Sora. Tapi satu hal yang Elena lupakan, terkadang apa yang kita inginkan dan harapkan tidak sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa.